Bekerja setiap hari membuat hati muruk. Namaku Timothy, asalku dari Bandung. Cuma saya memberitahukan bahwa ini ada kematian untuk menyelidiki kematian jatuhnya biar bisa acaranya itu biar jelas semua kronologi. Pak, ada beberapa. Intinya saya ingin mau tahu kenapa misalnya anak saya jatuh. Anak saya jatuh itu apakah karena dia bunuh diri ataukah karena memang ada kecelakaan atau ada apa? Biarlah polisi yang menjelaskan. Tapi sejauh ini ini masalah ulah pati ya, kalau dibilang di Bali ini kan ini bukan yang pertama ya kalau dari media-media yang saya lihat ya. Saya pernah ngelihat di media bukan terjadi di anak muda aja, bahkan di level orang dewasa pun itu ada gitu. Nah ini yang bagi saya yang cukup jadi perhatian apresiasi kita bersama nih ya. Ini pemicunya apa nih gitu. Saya lihat kan umumnya setelah saya baca beberapa media, saya coba kita analisa ya, bukan maksudnya kita menghakimin, tapi ini ada yang namanya faktor tekanan situasi ini. Ada yang karena masalah percintaan, ada yang masalah pekerjaan, ada yang terlibat itu pinjol, yang sebab yang lain istilahnya itu juga ada lah ya. Gitu. Nah ini kan bagi saya ini jadi satu tanda tanya nih, kok terjadi di Bali gitu ya, yang notabene hampir setiap hari kita melihat tuh orang pakai baju sembahyang, kemudian ada banyak acara keagamaan gitu ya. Ini kan satu bagi saya satu ironi ya terjadi di sini gitu. Nah ini ya yang mesti kita lihat dengan jernih, akarnya sebenarnya itu apa sih gitu. Nah akarnya ini ya bagi saya ini kemampuan meregulasi itu emosi ya, yang mestinya bagi saya nih ya yang namanya agama itu sebenarnya tujuannya itu mengajarkan umatnya supaya bisa meregulasi ini itu emosi, mau agama kita apapun gitu. Saya nggak memandang itu dari sudut itu Bali, tapi secara garis itu besar ya. Nah ketika nggak bisa meregulasi itu emosi, yang salah bukan itu agamanya nih, ada metode yang perlu dibenahin lah untuk dia bisa menginternal gitu, bisa mengajarkan umatnya gimana meregulasi itu emosi. Nah masalahnya kan meregulasi emosi ini kan nggak diajarkan di bangku pendidikan formal. Bahkan pengalaman saya nggak pernah saya diajarin sama orang tua saya ya meregulasi, terutama menghadapi tekanan baik di kehidupan, di pekerjaan, di aksi pendidikan gitu. Kalau saya itu gini ya, ya kalau yang permintaan maaf ya, itu udahlah. Kalau saya melihat ini semuanya saya rangkum dulu sebagai itu data nih, yang baik dari yang diduga pelakunya, kemudian dari pihak institusi itu kampus juga udah memberikan statement ya, yang sering udah apa sih kita lihat lah di itu media. Kemudian dari pihak keluarga ya itu nggak apa-apa, itu kan emang mekanismenya ya.
Tapi untuk menjaga netralitas, bisa memandang masalah ini dengan jernih, udah. Kalau nanti memang harus melibatkan APH ya, aparat penegak hukum, ya udah biarkan aja mereka bekerja, fakta-faktanya kayak itu bagaimana, ya udah kita itu ngamatin aja kalau dari saya. Jadi jangan bikin suasana makin itu riuh ya, karena secara psikologis kan terutama ya bagi keluarga kan itu berat ya. Jadi udahlah jangan ditambahin lah dengan statement-statement yang sifatnya apa sih provokasi gitu ya, atau memaksakan supaya begini supaya gitu. Udah istilahnya udah ada tuh mekanismenya yang buat inilah intinya dari saya sih itu.